Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas semua anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Rahmat kesehatan, perlindungan dalam hidup, penyertaan dalam karya-karya kami, rezeki yang Bapa berikan kepada kami, pekerjaan yang Bapa berikan juga kepada kami, dan keselamatan yang Bapa berikan kepada kami melalui Yesus Kristus Putramu. Kami bersyukur atas semua anugerah-Mu itu, dan kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus menolong kami yang masih bersiara di dunia ini, agar mau mendengarkan firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu memberi kehidupan abadi bagi kami, memberi petunjuk bagi kami untuk melangkah mengikuti Dikau yang setia memanggil kami. Bapa, bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar utangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar utangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala utang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh utangnya. Demikianlah Bapakku yang di sorga akan berbuat terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Ketika Petrus datang bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Apa artinya mengampuni saudara kita yang bersalah kepada kita sebanyak 70 kali 7 kali? Maksud dari penyampaian Yesus ini bukan soal jumlah, tetapi yang Yesus maksudkan adalah mengampuni tanpa batas, mengampuni tak bertepi. Itu berarti kita mengampuni terus-menerus jika saudara kita itu berbuat dosa dan datang kepada kita dan meminta maaf kepada kita. Inilah maksud Yesus yang mesti kita lakukan di dalam hidup ini. Tapi sayang, saya dan Anda juga sulit sekali mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Coba lihat pengalamanmu ketika suamimu melakukan kesalahan. Apakah seorang istri mudah mengampuni suamimu? Atau jika istrimu melakukan kesalahan, apakah suami mengampuni istrimu? Ataukah bila anak-anak melakukan kesalahan, apakah orang tua sudah berulang-ulang kali mengampuni anakmu? Atau kita masing-masing? Jika sahabat kenalan kita, orang-orang yang dekat dengan kita, melakukan kesalahan dengan kita, lalu mereka meminta maaf kepada kita, apakah kita memberi maaf kepada mereka? Atau kita menutup hati kita untuk memberi maaf kepada mereka? Berdasarkan pengalaman saya dan juga cerita-cerita dari sahabat kenalan saya, sebagian besar kita sulit sekali mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Padahal dari perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus tentang kerajaan Allah, yaitu seorang yang berhutang 10.000 talenta. Lalu orang ini mestinya mendapat hukuman dari seorang yang berhutang kepadanya. Dia mesti dijual beserta anak istrinya untuk membayar hutangnya itu. Tetapi hamba itu datang dan memohon kepada tuannya itu, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu hal yang menarik yaitu tergeraklah hati raja oleh belas kasihan kepada hamba itu. Lalu ia memberi pengampunan. Ia menghapus hutang dari orang yang berhutang kepadanya sebanyak 10.000 talenta. Tetapi orang yang sudah mendapat belas kasih dari raja ini tidak memberi pengampunan kepada orang yang berhutang kepadanya. Lalu apa akibatnya? Maka marahlah tuan itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh utangnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Allah kita yang maha pengasih dan maha penyayang itu telah mengampuni saya dan Anda semua ketika kita melakukan dosa yang kecil maupun berat,
Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Maka tugas kita sesungguhnya adalah memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita tidak melakukan hal ini, maka kita seperti hamba tadi. Kita mencekik orang lain yang berhutang kepada kita atau yang bersalah kepada kita, maka Tuhan Allah kita akan marah kepada kita. Dia akan menyerahkan kita kepada Al-Gojo. Dia akan membuat hidup kita lebih susah dari sekarang. Bahkan jika saya dan Anda meninggal, kita akan dimasukkan ke api neraka. Mengapa? Karena kita tidak mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Orang lain yang bersalah kepada kita, mesti kita ampuni salah mereka. Memaafkan mereka karena Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Saya sejak kecil itu sulit sekali memaafkan orang yang bersalah kepada saya. Ada teman saya waktu masih SD, ia melakukan kesalahan. Lalu apa yang terjadi? Saya tidak memaafkan dia. Lalu di SMP terjadi hal yang sama. Saya juga sulit memaafkan dia. Waktu di sekolah tinggi, filsafat dan teologi sudah menjadi frater, dan ada yang menyakiti hati saya juga tidak memaafkan dia. Karena memang kepribadian saya demikian. Lalu apa yang terjadi setelah saya merenungkan firman ini? Ketika saya membaca Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali saya harus mengampuni dosa atau salah saudara saya yang melakukan kesalahan kepada saya? Lalu Tuhan Yesus menjawab, sampai 70 kali 7 kali. Saat itu saya tergerak hati untuk berusaha untuk memaafkan orang lain. Lalu hal kedua yang saya lakukan yaitu saya berusaha untuk menulis skripsi saya tentang sakramen rekonsiliasi dalam lintasan sejarah gereja. Di dalam mendalami materi ini, saya sungguh-sungguh ditegur oleh Tuhan. Saya sungguh-sungguh dibentuk oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk mengampuni orang yang bersalah kepada saya tak bertepi, tak terbatas jumlahnya. Jika ia datang meminta maaf kepada saya mesti memberi maaf kepadanya. Dan disitulah titik awal saya mulai berubah, bisa memaafkan orang lain. Proses itu masih berlangsung terus-menerus sampai saat ini. Tidak berarti ketika orang melakukan kesalahan hari ini, besok, lusa, dan seterusnya, saya langsung, saya bisa langsung memaafkan. Tidak demikian, karena ada saat-saat tertentu di mana saya kembali lagi ke titik awal. Sulit memaafkan orang. Tapi firman Tuhan ini selalu saya ingat. Dan saya berusaha untuk mempraktekkan itu dalam hidup. Sehingga akhirnya mulai berubah lagi. Memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain terus menerus jika orang itu bersalah kepada saya. Dan waktunya tidak lama seperti dulu lagi. Jika saya marah, biasanya 1-2 hari, kemudian saya memaafkan lagi. Saya akan berusaha untuk memaafkan orang dalam waktu yang tidak terlalu lama. Misalnya jangan marah atau jangan
dendam kepada orang lain sampai matahari terbenam. Inilah yang sedang saya upayakan. Supaya ketika orang melakukan kesalahan kepada saya berusaha untuk memaafkannya pada hari itu juga. Sehingga hati saya tenang. Karena ketika saya memaafkan orang lain, dan saya mengingat kasih Tuhan yang begitu besar kepada saya, Dia mengampuni dosa-dosa saya, hati saya damai. Karena saya telah berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama. Karena hati saya damai, saya bisa melakukan pekerjaan saya dengan baik. Semoga demikian. Marilah berdoa. Tuhan, Engkau tahu siapa saya. Saya sulit memaafkan orang lain, tetapi karena firman-Mu yang mengajarkan demikian, saya berusaha untuk memaafkan orang yang bersalah kepada saya. Saya belum menjadi orang yang sempurna seperti Dikau, tetapi saya sedang berusaha menuju kesempurnaan itu. Maka bantulah saya dengan Roh Kudus agar saya mampu memaafkan orang yang bersalah kepada saya. Bapa yang Maha Baik, hamba-Mu ini berdoa juga bagi umat yang ada di mana saja mereka berada. Semoga Engkau membantu mereka juga dengan Roh Kudus, agar mereka mampu melaksanakan firman-Mu ini, mengampuni sesama saudara yang bersalah kepada kami semua sebanyak 70 kali 7 kali, tak bertepi, tak terbatas. Semoga setiap umat-Mu mau memulai hal ini. Karena ketika mereka memulainya, Engkau akan menuntun mereka terus-menerus untuk mampu memaafkan dan mengampuni sesama yang bersalah kepada kami semua. Ya Bapa, semoga kami dapat memanfaatkan kesempatan emas dalam masa Prapaskah ini untuk berdamai dengan Engkau melalui sesama kami, sehingga kami merasa damai di dalam hidup ini. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari berkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.